Nah, bahasa meja Presiden kita memang top ini dari Fadianova. Nah, terlihat ketika Presiden Putin ketemu dengan Ibrahim Raisi, nampak berjauhan. Bahkan di tengah-tengahnya ada meja yang cukup besar. Nah, bahkan juga ketika Presiden Putin bertemu dengan Emmanuel Macron pada Februari 2020 lalu, tampak juga ya berjauh-jauhan. Dan di sini Putin ketemu dengan Jerman pada bulan Februari 2022, tampak juga berjauh-jauhan. Tetapi ketika bertemu dengan Presiden Joko Widodo, tampak Presiden Joko Widodo dan Presiden Putin asyik ngobrol. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Kadang-kadang saya merasa heran betapa Presiden Joko Widodo dihormati oleh pemimpin-pemimpin negara di dunia. Yang kemarin kita ketahui yaitu pada saat Presiden Joko Widodo hadir di Jerman, Presiden Joe Biden nampak memeluk Presiden Joko Widodo. Dan bahkan juga Presiden Prancis juga bahkan memeluk erat Presiden Joko Widodo. Dan tidak hanya itu, PM Inggris bahkan juga meninju Presiden Joko Widodo. Nah, dari foto ini juga terlihatlah Presiden Joko Widodo sangat akrab sekali dengan Presiden Putin. Ini terlihat dari cara bicaranya pada saat bertamu di Rusia. Nah, bahasa meja Presiden kita memang top ini dari Fadianova. Nah, terlihat ketika Presiden Putin ketemu dengan Ibrahim Raisi, nampak berjauhan. Bahkan di tengah-tengahnya ada meja yang cukup besar. Nah, bahkan juga ketika Presiden Putin bertemu dengan Emmanuel Macron pada Februari 2020 lalu, tampak juga ya berjauh-jauhan. Dan di sini Putin ketemu dengan Jerman pada bulan Februari 2022, tampak juga berjauh-jauhan. Tetapi ketika bertemu dengan Presiden Joko Widodo, tampak Presiden Joko Widodo dan Presiden Putin asyik ngobrol. Dari foto tersebut, ya kita bisa menyimpulkanlah bahwa Presiden Joko Widodo akrab sekali dengan Presiden Putin. Presiden Putin sangat menghargai kehadirannya di Jerman. Dan Presiden Putin pun menyebut jika Presiden Joko Widodo adalah presiden yang pertama sejak perang Ukraina dan Rusia berlangsung. Ini sangat keren sekali. Bahkan Presiden Putin pun memuji Presiden Joko Widodo dan menghargai kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Bayangkan, di saat Rusia konflik, di saat Ukraina konflik dengan Rusia, Presiden Joko Widodo dengan keberaniannya, dengan misinya, yaitu ingin mendamaikan kedua negara tersebut. Karena jika perang berlangsung secara terus-menerus, maka akan berdampak bagi dunia, berdampak bagi jutaan manusia, bahkan kelaparan pun akan membayangi. Makanya Presiden Joko Widodo ketika memiliki tongkat estafet yaitu memimpin presidensi G20, Presiden Joko Widodo memanfaatkan secara benar-benar, secara betul, yaitu untuk mendamaikan kedua negara tersebut, sehingga stabilitas ekonomi di dunia akan segera membaik. Apalagi ekonomi di dunia ya karena dilanda pandemi COVID-19, ekonomi kian tidak menentu. Sudah sewajarnya lah Presiden Joko Widodo mendamaikan kedua negara tersebut. Coba kita lihat komentar-komentarnya. Kira-kira bagaimana ya melihat foto ini? Pasti semua heran ya. Kenapa Presiden Joko Widodo justru ngobrol asik dengan Presiden Putin, padahal ketika mengobrol dengan pimpinan kepala negara lainnya tampak berjauh-jauhan. Apa dulu ada pandemi dan sekarang enggak? Ya kita nggak tahu. Coba kita lihat komentar-komentarnya. Malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Banget. I love Indonesia. Aura Presiden Joko Widodo bisa mengalahkan Putin. Dekat itu indah. Ada yang ngajak pingpong. Nyaman banget Jokowi dan Putin berbincang. Jempol-jempol. Kesannya akrab begitu. Beda memang. Haha. Salam NKRI Bravo Indonesia. Padahal Presiden Joko Widodo ya di Indonesia selalu dinyinyiri lah. Yang presiden otoriter lah, macam-macam.
Tetapi Presiden Joko Widodo begitu dihargai di negara-negara lain. Ya, kemungkinan para oposisi yang sering menyinyiri Presiden Joko Widodo melihat foto ini pasti langsung terkejut dan kaget lah ketika melihat foto ini. Begitu akrab dan asiknya berbincang dengan Presiden Putin. Oke, ini sungguh keren lah, dari bahasa meja ala Presiden Putin. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia.